mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free.
setia, Kau setia Tuhan, Engkau Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan, selalu menyertai tiap langkah kami. Tuhan, Kau setia. Terima kasih, Engkau setia. Kami naikkan sembah, kami naikkan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau menyediakan yang kami perlu, Kau sempurna. Terima kasih. Dalam kesesakan kami Engkau selalu ada Tuhan. Apapun keadaan kami saat hari ini Tuhan, mau terus nyatakan Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan, kami naikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja segala raja. Kau layak terima pujian kami Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Biar setiap lidah mengaku, biar setiap lutut bertelut menyatakan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya, terima kasih Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya.
dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa, Kau Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami saat hari ini. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, kami siap lebih lagi memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya yakin dan percaya apapun keadaan kita hari ini, kita menyatakan Dia Allah yang sungguh baik, amin. Boleh katakan kanan, kiri, depan, belakangmu, berikan tos, katakan Allah itu baik, amin. Mari sama-sama katakan Allah
Shalom saudara sekalian FCC. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan September, bulan 9 tahun 2020. Kita bersyukur dalam kondisi new normal. Saudara dan saya berada dalam kondisi yang sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa untuk mengambil perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini di awal bulan September, bulan yang baru, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh mujizat, bulan yang penuh dengan kesempatan. Berikan kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kekuatan untuk menjalani 1 bulan lagi Tuhan, bahkan sampai akhir tahun. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu dan menerima kuasa kebangkitan, Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Sebab sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, pikiran hati kami terbuka, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan membedakan apa yang baik, berkenan dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara di rumah dimanapun saudara berada, mari kita ambil roti di tangan kanan kita dan kita akan mengucap syukur ya. Terima kasih Bapa yang baik, inilah tubuh-Mu, dan kami tahu ketika kami bersekutu dengan tubuh-Mu, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami, terutama tubuh kami secara fisik, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita. Demikian juga Ia manggil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa kebangkitanlah yang membuat kami berubah. Pola pikir kami, hidup kami, tubuh kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, Tuhan. Kami akan mengalami hal-hal yang besar dan melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih buat mujizat kesembuhan. Terima kasih buat mujizat pemulihan buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara sekalian FCC, memasuki bulan September dan Oktober 2 bulan ke depan, kita akan memasuki tema yang baru. Kalau bulan Juli dan Agustus kita menjalani tema yang bernama Sabat. Nah, memasuki September dan Oktober, Tuhan menginginkan kita memiliki sesuatu yang berbeda. Ya, dimulai dengan sebuah tema besar, Great Mindset. Artinya pola pikir yang besar, Great Mindset. Nah, minggu ini di awal bulan ini, subtema kita adalah Change Your Mind and Create Your Futures. Change your mind and create your futures. Artinya ketika saudara mengubah pola pikirmu, maka saudara akan menciptakan sebuah masa depan yang baru. Nah saudara, mengapa 2 bulan ini Tuhan ingin saudara dan saya merubah pola pikir kita? Ada dasar kebenaran firman Allah yang dikatakan begini, saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang 2 ada berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, do not be conformed to this world. Dan kemudian dikatakan, be transformed, ya, by the renewal of your mind.
Jadi transform artinya berubah. Berubah total. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Cebong menjadi seekor katak. Sebuah bentuk perubahan yang sama sekali totally different. Saudara, buat saya, hadiah terbesar setelah keselamatan adalah perubahan akal budi. Kita harus memiliki kesepakatan dulu mengenai terminologi atau konsep mengenai pertobatan. Pertobatan itu berarti perubahan pola pikir atau metanoia. Itu berasal dari kata metanoia. Berarti kita tuh berubah, bukan hanya sekedar penampilan, tetapi berubah terutama pola pikir kita. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memiliki hati yang berubah. Perubahan itu selalu dikaitkan di dalam Alkitab dengan perubahan hati manusia. Hati berarti pola pikir kita. Nah saudara, karena ketika Tuhan ingin memakai seseorang, yang pertama dirubah adalah bukan fisiknya terlebih dahulu, bukan keuangan finansialnya, ya, bukan keluarganya dulu, tapi pola pikirnya dulu diubah. Nah, dasar firman Tuhan kedua, mengapa Tuhan menginginkan saudara memiliki great mindset, pola pikir yang besar? Dikatakan begini, dalam Lukas 4 ayat 17-19. Setelah saudara dan saya 2 bulan ini memasuki hari Sabat, Tuhan ingin saudara segera bekerja dan melakukan isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan buat saudara selama 2 bulan ke depan? Bahkan sisa hidup saudara. Ini tugas saudara dan saya yang harus saudara lakukan. Ya, nah, Lukas 4 ayat 17-19 berkata begini. Ya, suatu hari Yesus diawali di dalam memulai pelayanannya, dia masuk ke bait Allah. Dikatakan gini, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, penglihatan untuk orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Misi yang Yesus bawa ke dalam dunia adalah untuk menyampaikan kabar baik atau good news, yaitu mengenai keselamatan, penebusan manusia. Artinya manusia dikembalikan kepada rencana dan tujuan Allah semula. Melalui kedatangan Tuhan Yesus dan kematiannya di atas kayu salib, maka yang pertama Yesus beritakan adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kemudian yang kedua dia katakan, dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Yang ketiga, penglihatan kepada orang buta. Yang keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, atau the year of Yobel. Nah, yang pertama yang kita lihat, Yesus berkata menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Nah, konotasinya ini saya yakin Yesus bukan mengkonotasikan orang miskin secara fisik atau finansial. Tetapi kemiskinan yang dimaksud adalah seperti khotbah di bukit. Di dalam Matius 6 dikatakan berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara sekalian, miskin berarti itu pola pikir. Buat Bapa di surga, orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak pernah bisa berubah pola pikirnya. Dan dia beranggap bahwa dia adalah orang yang gagal, orang yang berdosa, orang yang selalu hidupnya itu tertindas. Orang-orang yang tidak pernah mau berubah. Orang-orang yang tidak pernah memiliki masa depan. Orang-orang yang tidak pernah memiliki harapan. Yang tidak pernah kreatif. Yang tidak pernah menjadi jawaban bagi orang lain. Yang inginnya diperhatikan. Yang selalu kurang dalam hidupnya. Dan yang lebih berbahaya, orang-orang miskin yang dimaksud ini adalah orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi. Setiap kegagalannya. Ini yang dimaksud. Nah, saudara sekalian. Ketika saudara dan saya bertobat, yang akan Tuhan rubah adalah pola pikir kita. Bagaimana Tuhan ingin saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan, dikatakan. Kalau saudara dan saya tidak mengalami transform, perubahan pola pikir, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu sulit loh. Membedakan mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Ketika saudara dan saya belum bertobat, semua orang di dunia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi ketika once kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak lagi dituntut itu.
tapi dituntut lebih lagi pengertian kita setelah kita mengenal firman Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah cuma ada 3, baik, berkenan, dan sempurna. Saudara melayani baik, tetapi saudara berkenan ketika saudara melayani Tuhan dengan cara sesuai, memberi korban, mempersembahkan korban. Itu korban yang berkenan. Seperti Kain dan Habil, dua-duanya memberikan korban loh. Hal yang baik, tetapi yang berkenan bukannya Kain tetapi Habil. Kenapa? Karena Habil memberikan korban sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu darah domba. Walaupun Kain memberikan sesuatu yang terbaik dari dalam hidupnya, hasil pertanian, buah-buahan, atau apapun itu bentuknya, tetapi itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Nah, apalagi yang sempurna. Kata-kata sempurna kerap kali selalu dikonotasikan tidak ada dosa, tidak bercacat. No, sempurna adalah Tuhan ingin menuntut saudara dan saya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan tingkat kedewasaan rohani saudara dan saya. Saudara dan saya akan dituntut untuk melakukan kebenaran firman Allah berdasarkan pertumbuhan rohanimu. Engkau yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, bahkan berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Kalau cara hidupmu tetap sama, cara bicaramu tetap sama, kalau cara saudara meresponi masalah tetap sama, ekonomimu tetap sama, maka saudara bukan menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara tetap menjadi Kristen yang miskin. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, setelah kita melewati masa-masa Sabat, Tuhan ingin saudara dan saya bekerja untuk mempermuliakan Tuhan. Yaitu sekali lagi menyampaikan kabar baik kepada orang miskin bahwa mereka tidak miskin lagi. Bagaimana cara kita bisa merubah pola pikir mereka. Yang kedua, kemudian bagaimana kita menyampaikan kabar baik, kemudian membebaskan para tawanan. Yang ketiga, untuk menyampaikan kabar baik juga mencelikkan mata yang buta, kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan bahwa tahun Yobel sudah datang. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar ini saudara. Untuk mencelikan mata yang buta. Bukan hanya buta fisik, tetapi buta rohani. Buta pengetahuan. Buta firman Allah. Diperlukan orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang besar. Great mind. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau berdoa. Pada hari ini, mulai memasuki bulan September, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Nah, saudara, mengapa Tuhan ingin saudara memiliki pikiran yang besar, great mind? Mengapa? Yang pertama penyebabnya. Orang-orang yang memiliki pikiran yang besar atau great mind selalu merencanakan dan melakukan hal-hal yang besar. Saya ulang ya. Orang yang memiliki pikiran yang besar selalu merencanakan hal-hal dan rencana-rencana yang besar dalam hidupnya. Ya. Dia merencanakan, kemudian dia melakukan. Nah, saudara, apa sih bedanya dengan yang namanya orang-orang dunia? Ada yang namanya seminar-seminar self improvement lah, kemudian seminar-seminar untuk membangkitkan semangat, dan kemudian seminar-seminar motivasi seperti itu. Kelihatannya hampir sama, hampir mirip. Perbedaannya cuma satu, saudara, bahwa kalau seminar-seminar itu dilakukan bukan berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan kekuatan Roh Kudus. Tidak ada dasar firmannya, tetapi berdasarkan diri kita sendiri. Saya sanggup, saya mampu, saya bisa, saya pasti bisa. Itu seolah-olah kita tuh membuat menyemangati diri kita. Nah, itu beda. Tetapi firman Allah, kebenaran firman yang disampaikan adalah ketika Tuhan ingin saudara memiliki pikiran besar, dasar kebenarannya adalah firman Allah. Sekali lagi ya. Yang pertama, orang yang memiliki pikiran besar akan merencanakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Apa ada dasar firman-Nya? Definitely, pasti. Yohanes 14 ayat 12, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata begini kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Yesus menyelamatkan saudara. Darahnya dia taruh, dia curahkan di atas kayu salib. Dia mati bagi saudara dan saya. Harganya begitu mahal. Dan Yesus berkata, melalui kuasa kebangkitan, saudara dan saya akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar.
dan saya bernubuat pada kesempatan ini. Siapapun saudara, jangan pernah menyerah dengan nasib. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Tetapi firman Allah berkata, ketika kuasa kebangkitan itu ada, maka saudara akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Mimpilah hal-hal yang besar. Tuhanlah yang memberi mimpi. Ketika Tuhan mau memakai seseorang, Dia akan memberi mimpi. Kepada Yakub, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada semua, Daniel. Semua orang-orang diberi mimpi. Apa artinya mimpi? Sebuah pola pikir, hal-hal yang besar yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Saudara, David J. Schwartz, PhD, seorang hamba Tuhan, sekaligus juga seorang ilmuwan. Dia berkata gini, ketika Anda yakin sesuatu itu mustahil, pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Namun ketika Anda yakin, benar-benar yakin Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda menemukan jalan keluar. Peluang Anda menciptakan solusi-solusi kreatif akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Apa sih bedanya orang sukses dan orang yang berhasil? Orang yang berhasil dan orang yang gagal. Kalau orang yang gagal selalu menemukan 1001 alasan untuk berkata tidak bisa, untuk berkata tidak mampu, untuk berkata tidak mau. Tetapi kita juga punya 1001 alasan untuk bisa berkata, saya tahu, saya bisa, saya mampu. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Yang membatasi perkara besar itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah hanya satu, pikiran kita. Dan saya yakin pada hari ini saudara tidak akan sama lagi. FCC, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan ingin mengangkat Daud menjadi raja, Dia akan mempertemukan dengan Goliat. Ketika Tuhan mau membawa Yusuf menjadi raja, dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Bukan berarti orang-orang yang memiliki rencana dan pikiran-pikiran besar tidak mengalami hambatan. No, justru mereka akan diproses. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Karena mereka tahu di titik tertentu mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Jadilah rekan kerja Tuhan. Orang-orang yang memiliki pikiran yang besar, dia selalu merencanakan dan bahkan melakukan hal-hal yang besar. Kelihatannya sombong. Makanya kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pikiran besar, beda bicaranya sama orang-orang yang pikirannya selalu narrow mindset gitu loh. Beda ya antara minder, rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri selalu ada alasannya. Rendah diri itu selalu mencari-cari alasan, berkata tidak bisa. Tapi kalau orang yang rendah hati beda. Beda, saudara. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Kita akan melihat contoh di Alkitab bagus sekali. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Kisah seorang anak muda. Kerjanya cuma menggembalakan kambing domba. Kambing domba yang digembalakan juga tidak banyak, saudara. Tidak sampai 10. Karena Alkitab yang katakan. Kambing dombanya hanya beberapa ekor. 1-2 ekor saja katakan. Tetapi bagaimana dia memiliki keyakinan. Dia memiliki mimpi yang besar. Dia memiliki sebuah iman yang besar. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dan ini ciri-cirinya. Ya, ketika bangsa Israel, seluruh bangsa itu sedang ketakutan menghadapi Goliat. Tapi ada seorang anak muda yang Tuhan pakai untuk melakukan perubahan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37 berkata begini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi ayat 34 Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya dan menghajarnya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu
pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Ayat 37. Pula kata Daud, dengar saudara baik-baik, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara lihat ya, dia seorang gembala. Daud tidak pernah memiliki latar belakang sebagai tentara, sebagai prajurit. Tetapi ketika seseorang dipenuhi dengan roh Allah, maka dia dengan yakin berkata, seorang gembala. Daud dikatakan postur tubuhnya aja seorang yang kemerah-merahan. Postur tubuhnya postur tubuh yang kecil, mungil. Tetapi dia berkata, dia bisa membunuh singa dan dia juga membunuh beruang. Saudara bayangkan, di hadapan raja, kelihatannya sombong. Saudara dengar baik-baik, saya perlu di FCC ada orang-orang yang mendampingi saya, anak-anak rohani saya, jemaat-jemaat FCC yang memiliki pikiran yang besar. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara mengalami banyak hambatan di era lockdown ini, di era new normal ini, jangan putus asa. Justru masalah, kesulitan, ketika saudara di PHK, ketika saudara tidak memiliki pekerjaan, itu memancing kreativitas saudara dan saya bertumbuh. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau Tuhan menutup satu pintu, bukan berarti pintu-pintu lainnya tertutup. Justru kalau Tuhan menutup satu pintu, dia sedang membukakan pintu yang lain, yang lebih besar, lebih baik kesempatan itu. Kalau saudara ada di PHK, kalau saudara yang mengalami kebangkrutan, kerugian, saudara merasa pintu tertutup. Tetapi dengar baik-baik, ada satu pintu lagi yang terbuka. Yesus berkata, akulah pintu katanya. Dan saya yakin, gunakan kesempatan itu. Rubah pola pikirmu. Percaya dengan iman bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Saudara yang kedua, ya, great mindset atau pikiran yang besar menarik orang-orang besar dan kekuatan yang besar. Ya, saudara pada dengar the rules of attractability di dalam hukum bisnis, di dalam hukum seniman, artis dan lain-lain, atau politik. Ya, saudara, contohnya duet artis lah. Artis yang besar, artis yang suaranya bagus. Kalau dia mau duet, dia akan cari orang yang suaranya juga bagus. Ya. Makanya ada yang namanya American Got Talent, kemudian ada Indonesian Idol dan lain-lain. Itu pencari bakat. Tujuannya satu. Ketika mereka berhasil menduduki puncak posisi sebagai juara, maka menarik kekuatan, menarik produser-produser, menarik orang lain untuk bisa bekerja sama. Begitupun pilkada. Kita akan mengalami pilkada serentak di bulan Desember ini. Tentunya seorang calon wali kota akan memilih calon wakil wali kota yang memiliki kapasitas, potensi, value yang hampir-hampir sama. Lalu perlu lebih dari dia. Begitu pula dalam bisnis. Ketika WhatsApp dibeli $11 miliar oleh Facebook, semua orang terbelakang. Pertama kali sebuah perusahaan startup dibeli dengan harga yang begitu mahal. Karena ada daya tariknya, ada value-nya, ada nilai. Kemudian ketika Gojek dijual sahamnya, dan kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, kemudian juga Alibaba, ya, menanam saham. Banyak orang terkejut karena ide-ide yang besar, hal-hal yang besar itu akan menarik sebuah kekuatan yang besar, saudara sekalian. Dan saya berdoa, Allah kita adalah Allah yang besar. Makanya ada lagu kan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan. Saudara, the great mindset, ya, kemudian pikiran yang besar akan menarik orang-orang yang besar dan kekuatan yang besar. Saudara, Daud menarik Saul, ya. Saudara bisa lihat di Alkitab, Yusuf menarik Firaun, Daniel menarik Raja Babel. Saudara setelah ditakdirkan untuk berada di hadapan para raja-raja, jangan kecil hati. Mulai hari ini,
Mimpilah mimpi yang besar. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Sebab ketika Daud berkata bahwa dia mengalahkan singa dan mengalahkan beruang, dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku. Tuhan. Dan dia yakin Tuhan bersama-sama dengan dia. Pada hari ini, terima kuasa kebangkitan, Roh Kudus, Roh Penolong yang telah dikirim oleh Bapa di surga. Itu yang akan membuat saudara dan saya menarik kekuatan besar. Terang dan garam itu akan membuat makanan lebih enak. Walaupun tidak terasa, terang akan menarik orang lain datang kepada saudara. Kadang saudara Tuhan pakai, Tuhan izinkan menjadi garam. Tidak terlihat, tetapi dampaknya ada. Atau saudara Tuhan izinkan untuk menjadi terang, terlihat. Jangan sombong. Nah, hari ini saya yakin sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam hati saudara yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir saudara, yang ketiga, great mindset. Pikiran-pikiran besar. Orang yang memiliki pikiran-pikiran besar akan mengalami hal-hal yang besar dan akan mewariskan hal-hal yang besar kepada keturunannya. Mazmur 25 ayat 12-13 berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara lihat ya, orang-orang yang memiliki pikiran yang besar, mereka mengerti jalannya Tuhan. Mereka mengerti rencananya Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang besar. Saudara, pikiran yang besar itu selalu berhubungan dengan iman yang besar. Kalau saudara mengaku hari ini saudara memiliki iman yang besar, tapi saudara hanya berkata hal-hal yang simpel, sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak memiliki dampak, berarti saudara membohongi dirimu sendiri. Orang-orang yang memiliki iman yang besar selalu mengeluarkan ide-ide yang besar. Tetapi bedakan, bukan kesombongan. Ada dasarnya. Saudara sekalian, ketiga hal ini biarlah akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin bulan September adalah bulan di mana saudara dan saya mengalami transformasi. Bukan hanya pikiran, tetapi segala segi kehidupan kita juga mengalami perubahan total. Dan saya berdoa supaya siapapun saudara hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, saudara bisa mengalami perubahan akal budimu, pola pikirmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu tahu setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu itu mereka mengalami perubahan pola pikir atau akal budi mereka. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa, biar kiranya urapi setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka mengalami pengurapan kuasa kebangkitan, mereka akan merencanakan dan melakukan hal-hal yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka akan menarik orang-orang yang besar dengan kekuatan yang besar Tuhan, untuk bisa memenuhi mimpi-mimpi. Raja-raja akan datang Tuhan. Orang-orang yang memiliki potensi, kreativitas akan datang ke dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, yang Tuhan taruh mimpi-mimpi yang besar. Yang terakhir, mereka akan mengalami hal-hal besar itu, bukan hanya melakukan dan menerima, menikmati berkat itu, dan bahkan mewariskan kepada anak cucunya sebagai legacy. Bapa, melalui kuasa kebangkitan, pengurapan ini akan membuat setiap anak-anak-Mu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan mereka para tawanan, untuk mencirikan mata yang buta. Tuhan Yesus, untuk menyatakan Bapa pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, dan untuk mendeklarasikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Biar kiranya berkat yang terbaik, kasih setia anugerah Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan membuat setiap saudara yang mendengar kebenaran firman ini akan mengalami perubahan pola pikir dan akal budimu. Kau diberkati. Justru di saat-saat seperti ini Engkau menjadi jawaban doa bagi lingkunganmu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Lakukan hal-hal yang besar, terima kuasa di dalam nama, di atas segala nama, berkat yang terbaik dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati bersama-sama katakan amin.